Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Kali ini garapannya mesin Vertelas Black Rhino Eco 160 ya. Ini masih teknologi MOSFET. Ini kiriman dari beliau yang ada di Banjarnegara ya. Ini mesin las Rhino biru, yang warna biru ya, bukan merah ya. Kerusakannya mati total atau ketika dinyalakan listrik jeglek ya. Sudah beberapa kali diserviskan tapi kambuh-kambuh lagi gitu ya. Jadi baru dipakai sebentar langsung rusak lagi gitu katanya. Oke, untuk video kali ini satu saja, langsung kita eksekusi aja. Untuk penjelasannya nanti lebih banyak di akhir video karena ini kondisi saya juga masih kurang fit ya teman ya. Buat bicara aja agak susah. Dan garapannya masih sangat banyak itu. Jadi nggak bisa banyak ngoceh nanti ya. Ini kerusakan seperti ini ya, jeglek ini kalau dilangsungkan tanpa lampu bulam, listriknya langsung trip, nggak nyala sama sekali. Dan MOSFET power supply ini panas banget. Ini MOSFETnya sudah tidak asli ya, harusnya kan pakai yang Toshiba, tapi kan yang K3878 ini pakai 2586 ini. D2586 ini nggak cocok ya. Pasti rusak lagi karena ini nggak sesuai dengan spesifikasi switchingnya teman-teman, nggak pas. Ini udah tak bongkar tapi belum saya apa-apakan ya, masih utuh ya. Kemungkinan sih ganti atau belum pernah servis atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi dari solderannya kayak masih bener-bener asli dari pabrik, tapi kayak katanya sudah pernah diserviskan. Entah yang diserviskan tuh yang ini atau yang lain gitu ya. Tapi yang pasti ini kondisinya mati total ya, listriknya jeglek ketika dinyalakan. Langsung kita eksekusi saja. Yang kita eksekusi terutama bagian PCB atas ya. Kita coba lepas dulu ini di kabel jumper antara rectifier atau elko filter dan dioda bridge ke bagian PCB atas. Jadi PCB bawah ini adalah primer power supply-nya, rectifier, dan bagian atas ini ada switching power supply untuk PWM dan juga untuk power MOSFET-nya. Kita coba nyalakan dulu. Kalau dilepas kabel ini dia masih konslet atau masih short, berarti yang bermasalah adalah bagian bawahnya, PCB bawah ya. Kita coba nyalakan dulu. Oke, dan dia juga udah ndak short ya. Ya, kipas sudah nyala, tadi nggak nyala. Jadi karena beban tadi ter-short atau termakan di sini ya, yang short tadi di bagian PCB atas. Ini hati-hati ya. Kalau posisi terlepas ini di kabel di jalur primer power supply ini masih ada tegangan sangat tinggi, 250 sampai 320 volt. Kalau sampai kepegang jengat ya, bahaya ini. Harus diisi soalnya. Harus dikosongkan dulu dengan elko dengan solder ataupun dikonsletkan. Tapi kalau lebih amannya pakai bolam tuh ya, disortkan pakai bolam biar tegangnya habis, nggak nyimpen di karena ini masih menyimpan di elko primer ya. Elkonya pakai 330 mikrofarad ya, 330 mikrofarad 400 volt, ada 3 biji di situ ya. Cukup simpel ya mesin las Rhino, dan ini bisa dikatakan mesin las yang bandel juga ya, awet gitu ya. Untuk pemakaiannya nggak cepat rusak kayak nggak yang IGBT itu cepat rusak ya. Oke, langsung eksekusi saja lur ya. Oke teman, jadi setelah dioprek-oprek akhirnya ketemu juga penyebab dia mati total ya. Jadi penyebab awalnya itu dari rangkaian primer power supply sendiri ya. Bentar. Jadi di sini yang bermasalah atau yang rusak, setengah rusak ya, lebih tepatnya setengah rusak itu dia sendernya. Sini ada sender 8V2 untuk supply gate-nya MOSFET-nya, maksudnya juga rusak. Nanti kita jelaskan, ini dia salah penggantian MOSFET ya. Beliau salah penggantian MOSFET, harusnya diganti pakai MOSFET N channel, ini malah pakai transistor ini D2586. Harusnya pakai MOSFET ya lur. Jadi 8V2 nya ini putus, mungkin gara-gara ini juga trafonya juga rusak. Nanti saya jelaskan. Ini trafonya tadi jebol atau short ya. Lihat, saya baru nyadar ternyata trafonya gosong atau terbakar, menyebabkan MOSFET-nya
panas dan nggak bisa nyala teman. Jadi 8V2 udah diganti, terus ini wajib diganti juga temennya. Untuk keempat dioda 4148 1N4148 ini ada 1 2 3 4, yang tengah yang nomor 2 dari kiri ini adalah Zener 8V2, ini wajib diganti. Dan untuk transistor drivernya di sini S8050 NPN wajib diganti juga. Ini ada juga Rvius 2,2 ohm dari jalur ground input primer menuju ke source-nya MOSFET N channel atau MOSFET power supply. Dia ambilnya ground input ke source-nya MOSFET ya. Jadi dia source-nya itu kan dapat ground dan dihubungkan atau diseri dengan resistor 2,2 ohm atau 2R2 ya. Ini putus, sudah saya ganti. Dan yang lebih membuat saya kaget ini ternyata trafonya juga rusak. Ini sudah saya ganti E25 200/6. Ini trafo power supply-nya ternyata juga rusak. Ini aslinya E25 200/6/30 ya. Ini diganti pakai yang seperti ini bisa, atau diganti pakai yang versi panjang, versi yang lakoni seperti ini bisa, tapi harus mengakali atau modif menambahkan kabel agar muat ya. Karena kalau diganti pakai trafo PSU yang lakoni yang 16/33/33 itu dia fisiknya lebih tinggi ya. Ya, fisiknya lebih tinggi dia. Nah, lebih tinggi yang lakoni. Sebenarnya bisa diganti pakai ini, tapi harus dimodif, ditambahkan kabel ke bawah gitu ya, biar enggak mepet ke casing atau penutupnya, itu kan nggak bisa ditutup kalau ganti pakai ini. Jadi ini saya ganti pakai aslinya yang lebih pendek ya, atau yang sama seperti yang aslinya seperti ini. Ternyata dia terbakar, kelihatan di sini bekas gosong. Dia terbakar, lebih sering itu terbakar di lilitan primernya atau di lilitan paling dalam ya. Itu sering sekali terbakar, bahkan sampai short ya. Jadi walaupun diganti MOSFET, walaupun diganti semua komponen di bagian PWM driver PSU nya itu nggak akan nyala ya. Dia maksudnya akan tetap panas terus atau langsung jebol. Bahkan maksudnya kalau nggak pakai bolam, MOSFET-nya ini langsung jebol atau langsung mati lagi dia, karena lilitan primernya short, seolah-olah pin drain dengan pin positifnya power supply, jadi positif 308 atau 320 volt itu langsung konslet ke drain, seolah-olah itu ya lilitan primernya. Karena lilitan primernya kan dia terhubung antara kaki drain atau kaki tengahnya MOSFET dengan positif input primernya. Jadi ketika ini terbakar atau konslet short ya, lilitannya itu short. Yang short menyebabkan short itu karena lapisan email dari kawat tembaga atau kawat email itu mengelupas karena terbakar. Jadi antara lilitan satu dengan lilitan yang sebelahnya itu konslet ya, atau terhubung, sehingga menyebabkan MOSFET-nya jebol lagi walaupun diganti MOSFET baru. Itu pengalaman pentingnya teman. Jadi ini jebol sering sekali kejadian seperti ini ya. Jadi entah itu di mesin Laserino ataupun Lakoni yang udah diganti semua komponen driver PSU-nya atau udah diganti PWM-nya sama bahkan diganti PWM-nya satu set itu ya, yang seperti ini, atau diganti gacun pun dia nggak mau nyala. Itu penyebabnya di sini ya, lilitan primernya terbakar atau trafonya short gitu. Jadi harus ganti trafo. Karena kalau mau ngelilit trafo bisa, tapi ya nggak nggak efisien waktu sebenarnya. Sebenarnya bisa mudah ini lilitannya ya, tapi ini berhubung ini mau cepat dipakai juga, jadi set aja langsung saya ganti trafo baru biar nanti juga lebih awet teman. Langsung kita cek ya tegangannya. Kita nyalakan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita cek PWM-nya juga pakai osiloskop ya. Ini kita cek ya, di sini bolam sudah menyala terang, ini menandakan PWM sudah aktif teman ya. PWM dia sudah aktif, atau di bagian drivernya dia sudah bekerja. Karena di sini bolam nyala menandakan bagian final power inverternya atau power MOSFET-nya, power MOSFET-nya sudah bekerja mengosilasi bagian output gitu teman. Jadi kita cek dulu ini untuk tegangannya 24 volt, kita cek ya lur. 24 voltnya terbaca di sini 30 lur ya, sampai 30. Normal sih, nggak apa-apa ya. Nanti kita ganti elko-nya, ini elko-nya juga kering sepertinya. Ini agak
naik ya, tapi normal-normal aja sebenarnya batasnya 27 sih, tapi nanti kita normalkan lagi lah setelah dirapikan. Nanti kita ganti elko-nya, ini menyebabkan dia over ya, ini agak over nih. Sepertinya optonya juga rusak ini ya, jadi kita ganti nanti optocouplernya ini yang menyebabkan dia over ya. Lihat over banget ya dia, sampai 30 volt, harusnya 27, mentok 28 lah. Kita cek 12 voltnya di kaki nomor 15 IC PWM KA3525. Di sini 12 voltnya ada ya, 12 volt ada normal. Sekarang pin nomor 8 itu sebagai pin soft start ya. Aduh sorry, pin 8 ada di sini 4 volt ya. Oke, pin nomor 11 sebagai output A nya 5,5 volt. Pin nomor 14 output B nya 5,4 volt. Ini tadi pin nomor 11 ya. Oke, ini nomor 14 5,4. Oke lur, tinggal ngecek, jangan dinyalakan lama-lama karena posisinya tanpa edging ya, takutnya nanti musuhnya jebol. Nanti kalau sudah dipasang edging mau dinyalakan lama nggak apa-apa. Terus kita cek lagi untuk PWM nya, tadi PWM nya belum dicek pakai oscilloscope ya, kita cek langsung di bagian driver outputnya, driver MOSFET-nya, driver MOSFET-nya kita langsung cek pakai oscilloscope. Ini di kaki drain ya, kita langsung cek aja. Oke, di sana sudah muncul PWM-nya teman, terbaca ya. Lihat dia sudah osilasi, datemnya duty cycle-nya 55,9%. Ini saya matikan dulu. Nah, seperti ini ya teman, sudah bagus. Frekuensi di 107,7 kHz ya, dengan cyclic RMS-nya 22 volt, dan ini RMS-nya atau Vmin-nya 16,4 volt. Ketika dicek pakai multimeter di sini tegangannya terbaca 16 volt ya. 16 karena tadi over sedikit ya, tegangan supply inputnya atau output dari power supply sedikit over, jadi nanti kita ganti optocouplernya biar tidak over lagi. 16 volt sudah bagus, dan itu rise time-nya sudah bagus juga. Duty cycle 55%. Ketika dicek di bagian di bagian PWM-nya itu terbaca duty cycle-nya 40% ya. Sorry, harusnya pakai ini ya, pakai OSI. Nah, kita baca dulu yang warna kuning ya. Ini kita bandingkan antara PWM output dengan drivernya. Ini output PWM 107 kHz dengan duty cycle 43%, 44% ya. Jadi naik 10% di drivernya. Nanti langsung kita bungkus saja teman ya. Nggak usah lama-lama, nanti ya sekalian ganti optocoupler tadi ya. Ada masalah di optocouplernya karena tegangannya terlalu over teman. Oke teman, sudah saya ganti itu optocoupler dan sender 24 voltnya. Kita sekarang bandingkan dengan yang tadi. Ini tegangan output power supply sudah normal ke 25 volt ya, dan lampu bolam sudah tidak seterang tadi terang banget ya, sampai lebih terang dari ini. Sekarang udah kembali redup, dan sinyal PWM nya sudah stabil, udah kembali stabil dengan VRMS nya 14,2 volt. Tadi kan 16 volt ya, jadi saya tadi ralat ya, saya mohon maaf tadi saya salah penyampaian. Maksud saya itu tadi akan saya normalkan kembali karena tadi tegangannya masih over di 30 volt. Sekarang sudah normal di 25 volt untuk output power supply, dan untuk output PWM-nya sudah stabil di 14,2 volt untuk tegangan output driver MOSFET-nya teman. Untuk nanti tegangan gate-nya kita cek setelah dipasang di casing ya, setelah pasang di edging nanti kita cek kembali di tegangan gate-nya agar memastikan bahwa PCB PWM ini benar-benar normal ketika sudah terpasang
di unitnya teman. Oke.